Ya, selamat datang kembali di konten Hari Setiawan. Hari ini akan menceritakan atau mendeskripsi atau apa ya? Maaf, akan mendemonstrasikan pembuatan hapyo atau presentasi dalam bahasa Jepang ya, rangkaian naskah dan slide-nya yang bisa diikuti ya, bisa dibuat oleh pembelajar bahasa Jepang dengan kemampuan bahasa Jepang apapun ya, dasar sekalipun pasti bisa ya. Sangat sederhana sekali ya, tidak perlu bahasa Jepang yang canggih-canggih ya. Kita berdayakan kemampuan bahasa Jepang yang sudah ada. Jadi kuncinya adalah itu, memberdayakan supaya kita bisa menjadikan bahasa Jepang, pengetahuan bahasa Jepang kita menjadi kemampuan bahasa Jepang ya. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan slide yang kosong seperti ini ya. Terus di konten sebelumnya juga sudah ada konten yang menjelaskan dasar-dasar bahasa Jepang yang digunakan dalam presentasi bahasa Jepang ya. Jadi kalian bisa lihat di konten tentang hapyo di yang TM ketiga ya. Jadi silakan cari di channel YouTube saya TM ketiga hapyo. Akan melihat slide ini ya. Jadi silakan, ada banyak pilihan ekspresi-ekspresi bahasa Jepang yang bisa digunakan dalam presentasi bahasa Jepang. Nah, hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menyusun slide dan naskah sederhana presentasi dalam bahasa Jepang dengan tema sebuah tempat ya, menjelaskan sebuah tempat. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Jatinegara ya. Jadi saya tinggal di Jakarta Timur dan suka juga pergi ke Jatinegara. Jatinegara ini tempat yang unik ya. Jadi saya akan menceritakan mengenai tempat-tempat unik yang ada di Jatinegara. Ya. Oke. Nah, saya akan tuliskan naskahnya di sebelah sini ya. Jadi semoga bisa terlihat oleh kalian semua. Ini saya kecilkan dulu. Nah, di sini langsung saja ya kita buat intronya ya. Jadi intro seperti yang opening ya. Openingnya ada 4 bagian: persalaman, perkenalan diri, pengenalan tema yang akan kita presentasikan kali ini, dan terakhir ditutup dengan yoroshiku onegaishimasu. Apa itu ya yoroshiku onegaishimasu? Penutup ya intinya. Langsung saja kita mulai, kita coba bikin ya bagian persalamannya dengan gini aja, minasang konnichiwa gitu ya. Terus langsung perkenalan diri, hajimemashite daruma prasada daiku no hari desu. Terus kyou wa, kita langsung menunjukkan menyampaikan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kyou wa Jatinegara ni tsuite hanashitai to omoimasu. Nah, di sini juga sebenarnya untuk bagian ini banyak sekali variasinya, bebas ya, silakan. Terus langsung tutup, dozo yoroshiku onegaishimasu gitu. Oke. Nah, kadang dengan menyebut Jatinegara saja ada mungkin ya orang yang bingung, itu apa sih? Restoran atau daerah atau kafe atau apa gitu ya. Nah, supaya bisa lebih jelas ya, bisa juga menambahkan ekspresi kyou wa Jatinegara to iu basho ni tsuite, nah gitu kan ya. Jadi saya akan membicarakan mengenai tempat yang bernama Jatinegara ya, seperti itu. Nah, ini bagian slide naskah untuk slide intronya sudah jadi ya. Jadi cukup dengan seperti ini saja. Nah, sekarang kita buat slide-nya. Misalnya judulnya ya Jatinegara gitu. Terus nama saya ya, Hari Setiawan. Terus nama tempat kerja saya ya, misalnya Dharma Pusada Daigaku. Terus kasih jurusannya Nihongo Bungkalaka ya. Nah, kalau gini kan sepi ya. Nah, coba kita cari
Ya kalau masalah tampilan itu udah banyak banget template di website itu ya, banyak banget itu, bagus-bagus ya, jadi pasti kalian lebih canggih lah dari saya. Mungkin hari ini kita pakai ini kali ya. Ini kekecilan banget, jadi coba kita besarkan kira-kira begini, kita bold ya. Terus supaya enggak kosong ya, kita kasih foto ya, coba kasih foto. Ini sudah ada, taruh di sini. Terus supaya lebih cantik, kita buat supaya lebih artistik ya, begini kira-kira ya. Sudah jadi intronya ya. Oke. Nah selanjutnya kita buat slide yang kedua ya, di sini. Nah seperti biasa ini kan kita mau gambar nih di sini supaya nggak terlalu banyak nulis ya, kita buat tempat hurufnya ini setengahnya slide ini aja. Terus kita mulai pikirkan naskahnya. Nah mungkin untuk awal itu kita bisa memberikan pengetahuan umum dulu tentang Jatinegara ya. Jadi nggak usah buru-buru langsung detailnya ya. Jadi mungkin bisa umum dulu. Misalnya kan pasti ada juga teman-temannya yang mendengar atau menonton itu nggak paham Jatinegara itu apa sih gitu kan. Kita bisa tanya dulu ya, Jatinegara minasang gitu kan. Minasang Jatinegara oh shite imasu kah? Nah ini kan tahu nggak Jatinegara gitu ya. Nah kita tunggu dulu responnya, misalnya tahu, nggak tahu gitu ya. Ya jadi kita berkomunikasi dulu mungkin di situ sama pendengar atau penonton. Nah baru setelah mereda komunikasinya kita lanjutkan ya. Kita kasih tahu dulu informasi umum, misalnya Jatinegara itu ada di Jakarta Timur ya, Jatinegara. Wah, jadi Jatinegara itu kota ya, kota yang ada di Jakarta Timur gitu. Mungkin bisa disampaikan begitu ya. Jatinegara wa higashi Jakarta ni aru machi desu gitu kan, bisa ya. Saya yakin ini bukan bahasa Jepang yang kompleks ya, jadi sederhana, bahasa Jepang dasar ya, dan semua bisa pasti memahami ya. Itu terus. Nah hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita akan mempresentasikan tempat-tempat yang menarik di Jatinegara. Mungkin itu bisa kita sampaikan ya. Terus kita bisa tambahkan pengetahuan yang lainnya, misalnya oh iya, kan di Jatinegara itu ada stasiun ya, namanya Stasiun Jatinegara ya. Nah itu kita bisa ceritakan juga ya. Jatinegara ni eki ga arimasu ya gitu, boleh ya, ada stasiun kereta ya gitu. Terus kasih tahu juga ada tempat-tempat yang unik juga ya, tempat-tempat yang menarik ya. Jatinegara ni omoshiroi tokoro ga takusan arimasu. Nah ini sangat sederhana sekali ya, bahasa Jepangnya tidak apa-apa. Kyou wa sono omoshiroi tokoro ni tsuite hanashimasu gitu ya. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang tempat menarik itu gitu ya. Nah, terus kita bisa tuliskan di sini hal yang sama dengan ini ya, tapi singkatnya gitu, kayak semacam resumenya gitu ya. Misalnya Jatinegara wa higashi Jakarta ni aru gitu. Terus eki ga aru gitu sih udah cukup ya. Terus omoshiroi tokoro ga takusan aru gitu, itu juga udah cukup. Kita besarkan aja ini ya. Ya, oke. Sudah cukup. Terus kita kasih foto lah di sini ya, foto yang kira-kira bagus ya. Nah, ini nih
fotonya agak retro ya. Kita kasih di sini. Nah, kita buat supaya lebih artistik. Oke, kalau masalah ini sekali lagi ini teknis ya, jadi nggak usah. Ini hanya sebagai referensi saja. Nah, ini kita perlu masukin judul ya di sini. Mengingat ini isinya tentang pengetahuan umum ya, tentang tempatnya ada di mana sih Jatinegara. Kita bisa juga gini, Jatinegarawa Doko gitu ya. Bisa juga seperti itu. Pakai tanda tanya gini. Nah, gitu. Lebih oke. Ya. Sip. Slide yang kedua sudah jadi ya, Jatinegarawa Doko gitu ya. Nah, kita sekarang hari ini akan mengenalkan empat tempat yang menarik di Jatinegara. Dan itu nggak perlu banyak-banyak ceritanya ya. Kadang misalnya ada juga pembelajar yang dapat teksnya tuh dari Wikipedia. Kadang itu dibaca semua. Nah, itu juga kan sebenarnya informasinya terlalu banyak untuk pendengar atau penontonnya ya. Jadi kita juga perlu memikirkan perasaan penonton atau pendengarnya ya. Mau nggak dengerin banyak-banyak gitu ya. Jadi kita harus memikirkan bagian itu juga ya. Tapi kadang kalau orang yang baru belajar belum bisa memikirkan ya pendengar dan penontonnya, perasaannya. Jadi kadang bikin naskahnya panjang gitu ya. Nah, tapi ini sebagai referensi silakan, itu juga perlu dipikirkan ya. Kita bikin slide yang ketiga ya. Oke. Nah, kita sekarang milih nih tempat yang mau kita sampaikan dulu. Jadi saya sudah pilih di sini ada pasar ikan, ada pasar binatang ya, ada pasar Batu Akik ya, terus ada terakhir stasiun Jatinegara ya. Mungkin stasiun Jatinegara dulu kali ya. Nah, ini kan Jatinegara kan stasiunnya itu sudah diperbaharui ya, jadi itu bisa diangkat. Yang pertama ini Jatinegara Eki misalnya, stasiun Jatinegara. Kembali lagi ini kita coba bikin setengah ya supaya kita bisa taruh gambar di sini. Kita taruh gambar di sini. Nah, Jatinegara yang lama ini kan Jatinegara yang lama nih. Supaya menarik kita bikin kontras. Kita pasang juga foto Jatinegara yang udah baru nih. Nah, ini nih yang lebih jelas ya. Oke, kita pasang di bawahnya. Nah, kan kita bisa lihat perubahannya ya. Oke, begini saja sudah cukup ya. Oke. Nah, untuk informasi yang diberikan di sini juga nggak perlu disampaikan semua ya. Misalnya cukup Jatinegara Eki itu dibuat tahun berapa misalnya ya, terus direnovasi kapan gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Coba kita cari di Wikipedia ya. Oke. Jatinegara. Jadi ini bagian researchnya ini juga bagian yang penting ya dalam dalam penyusunan Hapyo ya. Tapi sekali lagi ya, itu tadi informasinya tidak perlu disampaikan semua gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sejarahnya di sini ya. Ini juga kita nggak perlu sampaikan semua. Nah, ini bisa nih dibuka tahun segini tuh ya. 1909 ini aja cukup ya. Jadi misalnya kita tulis di naskahnya dulu ya, Jatinegara Ekiwa 1909 ni tateraremashita ya. Terus kita lihat lagi apa yang bisa kita sampaikan di sini. Terus nah di sini kan ada informasi nih, dibangun kembali tahun segini ya. Ini bisa dibangun kembali itu maksudnya diperbaiki ya, di reform gitu ya.
2018年から2022年まで、Jatinegara Ekiwa gitu ya, made reform ya, saremashita, di reform, di renovasi ya, reform saremashita. Mungkin ini bagian ininya agak sulit ya bahasa Jepangnya, tapi ya kita bisa carilah di Google Translator. Kalau untuk masalah ini mungkin bisa membantu ya, kita bisa cari sedikit ya. Terus apalagi, kita bisa memanfaatkan foto ini, ueno shashin wa gitu ya, gitu, mukashi no sebentar, mukashi no Jatinegara Eki desu gitu kan. Shita no shashin wa ima no Jatinegara Eki desu. Udah cukup. Jadi informasinya juga jangan terlalu banyak juga gitu ya. Jadi kadang mungkin setelah ini kita bisa menceritakan pengalaman kita dengan Jatinegara ini ya. Misalnya kalau saya ya, watashi no watashi no inaka gitu ya, kampung saya wa Cirebon ni arimasu. Mukashi yoku koko kara Cirebon made densha de kaerimasu gitu ya. Kaerimasu. Udah cukup begini saja ya. Terus kita masukin di sini ringkasannya ya. 1909年に建てられたgitu. 2018年から2020年までリフォームされた misalnya. 上の写真は昔の駅、下の写真は今の駅, gitu ya. Bisa seperti ini, kita perbesar ya, tadi juga diperbesar, mungkin 20 cukup ya. Jadi berapa ya, kita seragamkan. Oh ini 24, ini 24 juga, tapi di sini ya mungkin ini bisa nah gini juga udah cukup sih ya. Oh iya lupa ya, di bagian awal ya kita bisa bilang ya mazu gitu ya, mazu Jatinegara Eki ni tsuite hanashimasu gitu ya. Sorry di bagian awal kita perlu sampein dulu ya, kita mau ngomongin apa gitu ya. Jatinegara Eki ni tsuite hanashimasu, baru lanjut ke sini Jatinegara Eki wa gitu ya. Sudah jadi yang ketiga, slide yang ketiga ya. Kita lanjutkan ya, slide yang keempat. Nah, seperti tadi di Jatinegara ya, kita juga di sini bilang dulu mau ngomongin apa gitu ya. Nah, tadi kan mazu gitu ya. Nah, selanjutnya soshite gitu juga bisa ya. Soshite kita bicara apa nih selanjutnya? Pasar ikan aja ya. Pasar ikan ni tsuite hanashimasu gitu ya. Nah, pasar ikan itu apa? Pasar ikan wa nihongo de misalnya gitu ya, bisa. Pasar, kan nama tempatnya pasar ikan ya. Ikan wa nihongo de sakana no ichiba des gitu. Ini udah cukup ya. Ada apa di situ ya? Ada ikan lah, ada ikan yang dijual di situ ya. Iro na sakana
ga imas ya. Misalnya ya kalau pasar gini biasanya harganya murah kan ya, bisa juga yasui nedang sakana no nedang ga yasui desu ya gitu. Ini juga udah cukup ya. Jadi sama seperti yang di sebelumnya tadi, kita buat ini setengah ya supaya kita ada space buat gambarnya ya. Kita cari gambarnya di sini pasar ikan. Nah ini mungkin kita bisa pilih gambar yang menarik ya. Kita kecilkan supaya pas, terus bisa dibuat artistik seperti ini ya. Kita perbesar dikit supaya ada impactnya ya. Terus kita cari lagi gambar yang menarik ya, misalnya ini mana ya. Ya bolehlah yang mana aja ya. Nah ini nih boleh nih, menarik nih ya. Misalnya kita pasang di sini, kita buat jadikan artistik, kita paskan ukurannya, jadi udah. Terus kita juga bisa menceritakan pengalaman kita di sini ya. Misalnya ya, pernah beli gitu. Watashi mo koko de sakana o katta koto ga arimasu. Bisa ya. Katanya beda ya, sorry. Beli ya maksudnya. Gitu ya. Nah, kita masukin rangkuman dari ini ya. Pasar ikan wa misalnya sakana no ichiba gitu, bisa kan. Terus iro na sakana ga iru misalnya, nedang ga yasui. Nah ini kan udah cukup ya, kasih impact gitu. Misalnya kita perbesar jadi 24 ya tadi ya. Nah udah jadi ya. Nah judulnya belum, judulnya pasar ikan. Nah, judulnya begini aja ya, jadi deh. Nah ini sudah 2 tempat ya, kita 1 tempat lagi kita munculkan slide yang baru. Nah selanjutnya pasar binatang nih ya, kasih judul duluan deh, pasar binatang. Pasar binatang ini kayaknya namanya ini banget ya, kita buat setengah seperti biasa. Nah, kita mau masukin foto dulu juga boleh, pasar binatang ya. Nah ini cari nah ini nih impactnya bagus nih fotonya. Mohon maaf ya, ada yang punya foto kita gunakan untuk tujuan pendidikan. Mohon keikhlasannya, kita buat artistik. Nah ini sudah lumayan lah ya, saya suka yang ini sih. Kalau yang lain silakan bisa coba-coba ya. Nah ini bisa kelihatan pasarnya kayak gimana ya. Oke, kita resize, terus kita buat jadi lebih artistik. Nah gini udah cantik nih. Oke, nah kita buat ya. Nah tadi kan selanjutnya pasar ikan. Nah ini juga sama juga dengan yang ini ya. Selain soshite ya, tadi kan mazu pertama gitu, mazu Jatinegara Eki desu, soshite pasar ikan desu. Nah pakai soshite juga lagi boleh, tapi ada juga variasi segini gitu ya, segini gitu. Oh sorry, ini pakai ini dulu, segini pasar binatang nitsuite sorry, hanashimasu gitu ya. Koko de di sini ya banyak dijual binatang-binatang ya. Koko de irona dobutsu ga imas, ada banyak binatang di sini. Ada dulu ya. Jadi kalau di sini dijual gitu, kalau dijual itu kan agak mungkin bahasa Jepangnya agak susah ya. Jadi
pakai bahasa Jepang yang sederhana dulu saja ya. Kokoni berarti ya, sorry. Kokoni iro-irona dobutsu ga imasu. Di sini juga ada binatang langka kalau nggak salah ya. Mezurashi, kalau langka itu mezurashi ya. Kita tulis mezurashi dobutsu mo imasu. Nah, kalau mezurashi dobutsu kan pasti harganya mahal ya. Mezurashi dobutsu no nedang wa takai desu. Ya. Terus kawaii dobutsu ya. Contohnya hamster gitu ya, kelinci ya. Hamusta ya, usagi nado no kawaii dobutsu mo imasu yo gitu ya, misalnya ada juga loh gitu. Nah ini udah cukup nih ya, jadi informasinya nggak usah terlalu banyak ya. Terus kita tulis ringkasannya di sini. Pasar binatang ini iro-irona dobutsu ga iru sorry ya. Mezurashi dobutsu, kawaii dobutsu gitu ya. Mezurashi dobutsu wa takai gitu ya. Nah, terus kita perbesar. Oke, begini ya. Nah, ini supaya bisa satu gini gimana ya? Nah, ini juga enggak, gini juga udah cukup sih ya. Jadi sederhana aja. Sudah jadi slide ke-5 ya. Nah, satu lagi nih kita jelaskan bikin. Ini udah jadi ya. Jadi bahasa Jepangnya juga sederhana. Kita lanjutkan slide yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu pasar ini, pasar Batu Akik ya, pasar Batu Mulia. Tulis saja pasar. Ini kan nama pasarnya pasar Rawa Bening ya. Kita bisa tulis nama pasarnya. Terus ininya kita setengahkan seperti tadi ya. Kita cari fotonya dulu deh ya. Kita cari dulu foto yang kelihatan. Nah ini nih, kelihatan luarnya ya, bangunannya kalau bisa, supaya ada gambaran. Sorry, agak lemot. Coba dari sini mungkin ada ya. Oke, nah ini kita bisa pakai ini deh, atau cari yang lain deh. Nah ini nih lebih bersih. Oke, kita pasang di sini. Kita buat lebih artistik. Kalau masalah layout sih ini pasti kalian lebih canggih lah ya. Terus kita kasih lihat pedagangnya ya. Sekali lagi mohon maaf yang punya foto, ini untuk tujuan pendidikan, semoga bisa diikhlaskan penggunaan fotonya. Mohon maaf, nggak buat komersil kok. Oke, terima kasih atas fotonya yang menarik. Oke, sekarang ini kan yang terakhir ya. Nah kalau yang terakhir itu kan tadi pertama mazu Jatinegara eki ni tsuite hanashimasu, soshite pasar ikan ni tsuite hanashimasu, tsugi ni pasar binatang ni tsuite hanashimasu. Kan terakhir nih, kalau terakhir bisa pakai saigo ni gitu ya, saigo ni gitu. Pasar Rawa Bening ni tsuite hanashimasu. Pasar Rawa Bening itu apa gitu ya? Pasar Rawa Bening wa Batu Mulia ya, Hoseki. Hoseki no Ichiba desu gitu. Kirei na hoseki ga takusan arimasu. Jadi di situ ada banyak ini ya, batu mulia yang cantik-cantik gitu ya. Terus harganya juga pasti macam-macam kan. Yasui hoseki mo arimasu. Yasui takai dulu ya, takai hoseki hoseki ga arimasu shikashi gitu kan.
shikashi yasui hoseki mo arimasu gitu ya. Apalagi yang bisa kita ceritakan ya. Ya mungkin ini juga cukup ya. Tempatnya bisa diceritain. Misalnya posisinya kan ada di depan stasiun ya. Bisa ceritain itu juga. Kono Ichibawa Jati Nagara Ekino Mae ni arimasu gitu, udah cukup, selesai. Jadi kita rangkum di sini ya. Pasar Rawa Bening wa Oseki no Ichiba gitu. Terus Kireina Oseki ga takusan gitu kan, cukup. Takai nomo areba yasui nomo aru gitu. Jati Negara Eki no Mae ni aru gitu. Nah udah cukup, kita perbesar, jadi deh, selesai. Kita pasang slide terakhir ya. Apa ya tulisnya ya, arigato aja ya, arigato gozaimasu gitu. Di sini aja, ini dihapus, kita pasang di sini biar besar ya. Arigato gozaimasu gitu ya. Kita buat di tengah dia, terus seret gitu. Nah gini, udah selesai. Kita kasih penutup. Penutupnya gimana ya? Penutupnya ini, kita bisa pilih dari sini ya. Bukan. Nah ini, kita bisa flashback dulu ya. Kyou wa Jati Negara no omoshiroi tokoro ni tsuite hanashimashita ya. Bisa tanya do deshita ka, minasan do omoimasu ka, do omoimasu ka gitu ya. Ita koto ga arimasu ka, pernah nggak ke situ gitu kan. Ita koto ga mada nai nakattara, kalau belum pernah pergi ke sana, zehi itte mite kudasai gitu. Arigatou gozaimashita. Udah selesai. Sudah jadi 7 slide ya, sederhana. Semoga ya, ini sangat sederhana sih menurut saya ya. Kita coba latihan ya dengan ini ya, misalnya. Hai, minasan konnichiwa. Oh ini saya lupa nih. Oh genki desu ka gitu ya. Genki desu ka gitu. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Hajimemashite, Dharma Prasada Dayaku no Hari desu. 今日は、ジャティナガラについて、ジャティナガラという場所について話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。Kita pindah slide. 皆さん、ジャティナガラを知っていますか？ジャティナガラは東ジャカルタにある町です。ジャティナガラに駅があります。ジャティナガラに面白いところがたくさんあります。今日はその面白いところについて話します。まずジャティナガラ駅について話します。ジャティナガラ駅は1909年に建てられました。ジャティナガラ駅は2018年から2020年までリフォームされました。上の写真は昔のジャティナガラ駅です。下の写真は今のジャティナガラ駅です。私の田舎はチェルボンにあります。昔よくここからチェルボンまで電車で帰ります。そしてパサルイカンについて話します。パサルイカンは日本語で魚の市場です。魚がいろいろな魚がいます。魚の値段が安いです。私もここで魚を買ったことがあります。次にパサルビナタンについて話します。ここにいろいろな動物がいます。珍しい動物もいます。珍しい動物の値段は高いです。ハムスターや
ウサギなどの可愛い動物もいますよ。はい、最後に、pasar rawa bening について話します。pasar rawa bening は、宝石の市場です。綺麗な宝石がたくさんあります。高い宝石があります。しかし安い宝石もあります。この市場はジャティナガラ駅の前にあります。今日は、今日はジャティナガラの面白いところについて話しました。皆さんどう思いますか？行ったことがありますか？Kita tunggu dulu nih responnya. Nah, setelah responnya mereda,行ったことがまだなかったらぜひ行ってみてください。ありがとうございました。Udah selesai happy-nya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi semoga dengan demonstrasi ini bisa melihat gambaran bagaimana sebuah susunan presentasi dalam bahasa Jepang, naskahnya dan slide-nya tersusun seperti apa bisa melihat ya. Oke, itu saja untuk kali ini ya. Semoga berguna. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Otsukaresama desu. Bye bye.